Apa yang akan didapati orang yang bersolawat? Dengan berbagai cara solawatnya, dengan berbagai macam solawatnya. Al-Imam As-Sayyid Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatal abror, di dalam kitabnya Dzakhair Al-Muhammadiyah, beliau menyebutkan ada beberapa poin penting yang bisa ditulis di lembaran ini. Ada 12 poin penting dari manfaat bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan ini semuanya berdasarkan dari ayat Allah, berdasarkan dari sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW. Makanya para hadirin, tadi saya sudah terangkan, bersolawat itu dengan beraneka ragam solawat dan beraneka ragam tata caranya. Dengan apa saja kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kita berzikir. Yang pertama para hadirin, coba kita amati, kita perhatikan ya. Yang pertama, bahwa di dalam kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, di dalamnya ada imtithalu amrillah bis sholati alaih, yaitu kita melaksanakan perintah Allah. Ketika kita bersolawat, kita melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam ayat yang sudah populer dan kita hafal semuanya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sallu ala nabi Muhammad. Ini informasi bahwa Allah dan seluruh para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kemudian perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan saudara-saudara sekalian, para hadirin, perintahnya di sini Allah mengatakan bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang rajin bersolawat itu tandanya orang yang beriman ya. Banyak orang Islam tapi tidak mau bersolawat. Kita bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan iman kita semakin meningkat, sebab al-imanu yazidu wa yankus, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Dengan kumpulnya kita seperti ini, iman kita akan bertambah terus, amin. Ini para hadirin, kita membaca solawat, kita melaksanakan perintah Allah. Maaf, kalau ada hambanya melaksanakan perintah Allah, Allah senang apa enggak? Allah ridho apa enggak? Allah cinta apa enggak? Minta. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah dengan kita berkumpul bersolawat, membaca sirah an-nabawiyah, maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita cinta kepada Allah itu wajar, tapi yang luar biasa kalau Allah cinta kepada kita. Mudah-mudahan malam ini akan wujud Allah cinta kepada kita dengan kita berkumpul bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para hadirin, pasti kalau perintah Allah dilakukan pasti akan membuahkan pahala. Pahalanya berapa? Wah, tidak bisa dihitung. Berapa solawat tadi yang kita lantunkan, tidak bisa dihitung ya. Inilah ghanimah, keuntungan kita menghadiri majelis seperti ini. Makanya kalau tidak ada halangan, rugi kita kalau tidak menghadiri majelis seperti ini. Menghadiri majelis seperti ini kebutuhan kita bersama, supaya hidup kita barokah, selalu diberi rahmat oleh Allah, mendapatkan pahala, hati kita tenang, urusan kita dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita melaksanakan perintah Allah dengan bersama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, para hadirin, orang yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya karomah, keistimewaan, yaitu muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala fis sholati alaih, yaitu kebersamaan kita dengan Allah. Kita kalau bersama orang-orang besar kita akan bangga. Kita kalau duduk bersama-sama pejabat tinggi kita akan bangga. Nih, pernah duduk bersama, ya. Ini sekarang kita bersama Allah. Luar biasa. Ini betul-betul rahmatan lil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita bersama Allah, bersama dalam apa? Tadi ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah bersolawat kepada Nabi. Kita sekarang bersolawat, Allah bersolawat, berarti sama-sama bersolawat. Ini keistimewaan. Yang ketiga, para hadirin, yang didapat bagi orang-orang yang bersolawat, muwafaqatul malaika fis sholati alaih, bersama para malaikat dalam bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin semua orang ingin hidupnya mulia. Di antara salah satu supaya hidup kita mulia adalah selalu bersama makhluk-makhluk yang mulia. Siapa makhluk-makhluk yang mulia? Di antaranya adalah para malaikat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan mulia. Kalau kita bersolawat berarti kita bersama-sama hamba Allah yang mulia, para malaikat, dalam bersama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau, para hadirin, orang yang selalu bersolawat, apalagi kumpul di tempat seperti ini, apalagi malam Senin, malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti hidupnya akan mulia dunia dan mulia akhirat, karena bersama-sama dengan hamba-hamba yang mulia. Dan kita akan menjadi pelanggan malaikat. Kalau kita menjadi pelanggan malaikat, kita akan selalu diberi pertolongan oleh Allah. Malaikat akan menolong kita dan menjadikan hidup kita semuanya akan lancar urusannya. Yang keempat, sholatul malikil jabbar. Dengan kita bersolawat, kita diberi solawat oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau tadi dengan kita bersolawat, kita bersama Allah, dengan kebersamaannya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat, sholatul malikil jabbar. Dengan kita bersolawat, kita diberi solawat oleh Allah. Luar biasa, para hadirin. Ya, ada solawatnya manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, ada solawatnya malaikat untuk orang yang beriman, ada solawatnya Allah untuk hambanya. Apa solawatnya Allah untuk hambanya? Kenapa Allah bersolawat kepada hambanya? Karena orang itu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyra. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Allah akan bersolawat kepada kita. Satu kali kita bersolawat kepada Nabi, 10 kali Allah bersolawat kepada kita. Apa bentuk solawat Allah kepada kita? Yaitu curahan rahmat. Bentuk solawat Allah kepada kita adalah curahan rahmat. Tentunya kita butuh rahmat Allah.
Dengan kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah akan mencurahkan rahmatnya. Ini informasi dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentunya Nabi kita Muhammad tidak bicara dari dirinya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kelima, para hadirin, yang didapat bagi orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, syafa'atun Nabiyil Mukhtar, akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi terpilih, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kadang-kadang orang berpikir yang namanya syafaat nanti hari kiamat. Betul, hari kiamat itu yang tentunya kita sangat amat mengharapkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi banyak riwayat syafaat Nabi itu bukan hanya saja di hari kiamat, di dunia, bagi orang yang memperbanyak sholawat ketika menghadapi problem akan diberi syafaat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi akan memohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mengatakan, loh, kan Nabi kita sudah tidak ada di dunia. Itu keliru. Orang yang mengatakan Nabi sudah tidak bersama kita lagi, keliru. Nabi akan terus bersama kita. Dalam sabdanya Nabi mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kamu, umatku. Matiku pun akan baik untuk untuk kamu sekalian. Nanti kapan-kapan kita sebutkan berbagai informasi-informasi dari Nabi kita Muhammad SAW dan kisah-kisah nyata. Berapa banyak orang yang diberi pertolongan oleh Rasulullah dengan izin Allah karena memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong sholawat, sholawat ini bukan kebutuhan Allah, bukan kebutuhan Nabi, tapi sholawat kebutuhan siapa? Kebutuhan kita mutlak. Apalagi Rasulullah SAW. Rasulullah pada hakikatnya tidak butuh sholawat kita, sudah disolawati oleh Allah, sudah disolawati oleh para malaikat. Tapi kenapa Allah sampai perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, supaya kita orang-orang yang beriman mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan balasan dari Allah, mendapatkan berbagai macam dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad SAW. Syafa'ah, para hadirin. Apalagi ada satu sabda Nabi kita Muhammad SAW, nanti khususnya pada hari kiamat, hari yang begitu dahsyat dan mau tidak mau semua manusia akan mengalami. Di saat-saat kita mengalami keadaan yang begitu mengerikan, menakutkan, membingungkan, disitulah orang-orang yang banyak sholawat akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana dalam sabda yang sahih, Nabi mengatakan, akrobun nas ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Paling dekat-dekatnya manusia dengan aku, Nabi kita Muhammad SAW, nanti hari kiamat adalah orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maaf, kita pengen dekat apa enggak? Banyak sholawat. Kira-kira pengen dekatnya seperti apa? Pengen dekat sekali? Banyak sekali baca sholawatnya. Kita akan dekat sekali dengan Nabi kita Muhammad SAW di dunia dan nanti di akhirat, terutama di hari kiamat. Yang keenam, mukhalafatul munafikin wal kuffar. Iya, orang yang memperbanyak sholawat merupakan pembeda, pemisah antara kita orang yang beriman dengan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Sebabnya apa? Orang munafik tidak bersolawat, orang kafir tidak bersolawat.
Ya, ini yang membedakan antara kita dengan orang munafik, antara kita dengan orang-orang kafir. Yang membedakan apa? Yang memisahkan kita apa? Sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang ketujuh, mahful khotoya wal auzar. Sholawat adalah merupakan alat penghapus kealpaan, penghapus dosa. Kita semua mengakui bahwa dosa kita banyak, apalagi di zaman akhir ini. Ini satu berita gembira bagi kita para hadirin, ya. Walaupun penyebab dosa begitu banyak, tapi dengan kita bersolawat, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Pernyataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca solawat 1 kali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 dosanya diampuni oleh Allah. Kalau bacanya 10 berarti berapa? 100 dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau kita bacanya 100, berapa diampuni? 1000. Ya. Kalau kita baca 1000, bukan 10.000, tapi ada satu riwayat bahwa orang yang sewaktu-waktu sering membaca sholawat sampai 1000 kali, apapun bentuk sholawatnya, Nabi pernah mengatakan, orang yang banyak sewaktu-waktu sering membaca sholawat sampai 1000 kali, Rasulullah mengatakan, yuro mak'adahu minal jannah inda mauti, Allahumma ja'alna minhum. Ketika menghadapi sakaratul maut, akan dinampakkan surga di mata kita. Kalau kita ingin mendaftarkan diri, surga dinampakkan di hadapan mata kita ketika kita sakaratul maut. Sering sewaktu-waktu membaca sholawat sampai berapa kali? 1000. Apalagi setiap hari, luar biasa. Ini kehebatan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, al-aunu ala qada'il hawaij wal autor, mendapatkan pertolongan atas berbagai hajat dan kebutuhan. Ini juga hadisnya sahih. Ya, ada seorang sahabat yang menyatakan kepada Rasulullah, beliau banyak bersolawat, kemudian ditambah sampai Rasulullah mengatakan, idzan, kalau begitu hajatmu akan terpenuhi, problemmu akan disingkirkan oleh Allah. Ya, ini orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya nikmat kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang yang ke-9 para hadirin, tanwirud dhawahir wal asrar. Iya, bercahayanya lahiriah dan batiniah kita. Ini ngomong bercahaya para hadirin, artinya orang yang lahiriahnya, batiniahnya bercahaya, insya Allah hidup selalu di bawah naungan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, di tempat ini terang, bercahaya, kita nyaman, kita nanti pulang tahu jalannya karena ada cahaya, ada lampu. Begitu juga orang yang memperbanyak sholawat akan bercahaya sehingga hidupnya tidak akan tersesat karena ada cahaya dari sholawat Nabi, sehingga hidupnya akan terarah, diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju jalan selamat dunia akhirat. Luar biasa. Yang ke-10, an-najatu min daril bawar. Orang yang memperbanyak sholawat akan selamat dari kehidupan dunia. Kenapa selamat dari kehidupan dunia? Dunia penuh tantangan, dunia penuh godaan, dunia penuh, Masya Allah, kalau kita tidak bisa mengendalikan, kita akan tersesat dan kita akan terjerat, na'udzubillah. Tapi dengan kita memperbanyak sholawat, kita akan diberi selamat oleh Allah. Apapun tantangan dunia, apapun godaan dunia, kita akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
dengan kita bersama-sama memperbanyak baca sholawat. Shollu ala Nabi Muhammad. Yang ke-11, dukhulu daril qaror, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak sholawat. Iya, sebab tadi dikatakan orang yang memperbanyak sholawat dalam hadis sahih, orang yang akan dekat dengan Rasulullah. Kalau dekat dengan Rasulullah hari kiamat mendapat syafaat, kalau mendapat syafaat masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Yang ke-12 ya, yang ke-12 keistimewaan, kemuliaan, manfaat orang yang bersolawat adalah salamur rahimil ghaffar, mendapatkan salam. Salam ini luar biasa. Allahumma antas salam. Allah itu assalam. Salam itu artinya selamat. Kalau kita mengatakan antas salam, engkau adalah pemberi selamat ya Allah. Dengan kita bersolawat, bersalam kepada Nabi Muhammad SAW, Allah akan memberi keselamatan kepada kita. Yang maha kasih sayang dan maha pengampun. Bayangkan, kalau Allah memberi keselamatan kepada kita, kita hidupnya akan selamat dunia